Di alam semesta, klan Asura dikenal sebagai bangsa petarung yang hidup berdasarkan hukum rimba. Bagi mereka, hanya yang kuat berhak memimpin, sedangkan yang lemah hanya pantas ditindas. Di tengah kerasnya kehidupan tersebut, lahirlah seorang pemuda bernama Yoyo. Berbeda dengan Asura lainnya yang bertubuh besar dan penuh kekuatan, Yoyo justru terlahir dengan tubuh lemah dan dianggap cacat. Karena itulah, sejak dia kecil, selalu menjadi sasaran hinaan dan perundungan dari anggota klannya sendiri. Meskipun hidup penuh penderitaan, takdir Yoyo mulai berubah setelah sebuah tragedi besar menghancurkan hidupnya. Peristiwa itu membangkitkan jiwa bertarung murni di dalam dirinya, sebuah kekuatan luar biasa yang mengubah rasa sakit dan amarah menjadi tenaga tempur mengerikan. Dan di masa depan, kekuatan itu membuatnya mampu mengalahkan 3 Raja Asura, hingga akhirnya dikenal sebagai Raja Asura keempat bergelar Raja Kuang. Berasal dari kasta terendah, Yoyo kemudian memimpin seluruh bangsa Asura untuk menghadapi perang besar melawan Kaisar Dewa dan pasukan surga. Cerita dimulai di sebuah desa kecil milik klan Asura. Saat itu sedang berlangsung kompetisi tahunan untuk menentukan siapa petarung terkuat sekaligus pemimpin baru klan. Pertarungan berlangsung sangat sengit dan seluruh warga berkumpul mengelilingi arena. Di antara para penonton, terlihat Yaoyu bersama sahabatnya Siyu. Mereka menyaksikan pertarungan antara ketua klan penebang kayu Sanwang melawan ketua klan besi Kasar Sake. Sanwang menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi tetap tidak mampu menandingi Sake. Pada akhirnya, Sake mengeluarkan teknik tapak tangan api merah yang menghancurkan tubuh Sanwang hingga terbelah 2. Sesuai tradisi Asura, seluruh anggota klan yang kalah wajib bergabung dengan klan pemenang. Semua orang merayakan kemenangan Sake yang kini menjadi pemimpin semakin kuat. Sake sendiri merupakan ayah kandung Siyu, sekaligus ayah angkat Yoyo. Walaupun tinggal di keluarga ketua Sake, Yoyo tetap diperlakukan seperti orang asing. Saat seluruh warga berpesta merayakan kemenangan, dirinya tidak diajak ikut bergembira. Dengan hati yang sedih, dia pulang ke rumah dan hanya menceritakan jalannya pertarungan kepada sang kakak. Yoyo mengagumi kekuatan ketua Sake yang berhasil menaklukkan beberapa klan dalam 1 tahun. Dia berharap suatu hari nanti pasukan rajaku datang melihat kekuatan desa mereka, lalu membawa seluruh klan bergabung dengan kerajaan. Karena itulah, Yoyo bercita-cita menjadi petarung hebat agar bisa mengabdi kepada kerajaan. Namun sayangnya, harapan itu segera dihancurkan oleh kenyataan. Beberapa pemuda kembali menghina Yoyo sebagai anak yatim piatu, sampah masyarakat, dan asura cacat yang tidak akan pernah berguna. Ucapan mereka membuat Yoyo kehilangan semangat. Dia merasa mustahil bisa menjadi prajurit kerajaan karena tubuhnya jauh lebih lemah dibandingkan asura lainnya. Mendengarkan ucapan tersebut, kakaknya mencoba menyemangati Yoyo. Akan tetapi, Yoyo justru melampiaskan rasa frustasinya karena merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami penderitaannya. Dengan hati kesal, dia pergi meninggalkan rumah untuk menenangkan diri sambil mencari tanaman di hutan. Sayangnya, di perjalanan, Yoyo kembali bertemu dengan para pembuli. Mereka terus menghina dirinya dan bahkan ikut mencaci kakaknya. Kali ini, Yoyo tidak mampu menahan amarahnya lagi. Untuk pertama kalinya, kekuatan tersembunyi di dalam dirinya muncul dan berhasil memukul mundur salah seorang pembuli. Meski demikian, perlawanan itu hanya berlangsung sesaat. Jumlah lawan terlalu banyak, sehingga Yoyo kembali dipukuli tanpa ampun.
Namun untungnya, Siyu datang tepat waktu. Karena Siyu adalah anak ketua Sake, para pembuli langsung ketakutan lalu melarikan diri. 只会向比自己强的对手挑战。 Setelah keadaan tenang, Youyu dan Siyu berbincang seperti biasa. Tiba-tiba, Youyu merasakan aura niat membunuh yang sangat mengerikan mendekati desa mereka. Keduanya segera berlari pulang, tetapi sesampainya di sana, mereka hanya menemukan kehancuran. Seluruh desa telah berubah menjadi lautan darah, rumah-rumah hancur, dan banyak warga terbunuh. Youyu segera menghampiri kakaknya yang terluka parah. Dalam kondisi sekarat, sang kakak menjelaskan bahwa seorang Ashura yang sangat kuat datang membantai seluruh desa. Saat itu orang tersebut sedang bertarung melawan ketua Sake. Di sisi lain, Sake sudah tidak mampu menandingi kekuatan musuh. Dia akhirnya tewas setelah menerima serangan mematikan. Siyu yang dipenuhi amarah langsung berusaha menyerang pembantai tersebut. Tetapi dalam sekejap salah satu tangannya putus akibat serangan lawan. Melihat Siyu terluka, kakak Youyu segera melindungi adiknya. Namun musuh itu dengan mudah meninju tubuhnya hingga tewas di tempat. Menyaksikan kakaknya mati di depan mata, membuat amarah Youyu meledak. Kekuatan misterius di dalam dirinya kembali bangkit. Namun sayangnya, perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh, sehingga Youyu tetap dikalahkan dengan mudah. Ketika tersadar, Youyu mendapati dirinya telah dibawa ke sebuah goa oleh seorang Ashura bernama Liuji. Pria itu terus menghina Youyu sebagai keturunan Ashura yang lemah dan memalukan. Youyu mencoba melawan, tetapi kembali dihajar hingga hampir mati. Di saat kritis, seorang Ashura lain bernama Jingyi muncul dan menyelamatkannya. Ternyata Liuji adalah adik kandung Jingyi. Jingyi meminta maaf atas semua tindakan adiknya dan mulai menjelaskan rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Jingyi menjelaskan bahwa mereka sebenarnya adalah leluhur bangsa Asura yang dahulu terusir dari surga. Mereka termasuk bagian dari 99 hantu legendaris yang sangat dihormati. Selama bertahun-tahun, Liuji terus membantai berbagai klan kecil bukan karena haus darah semata, melainkan untuk mencari pertarung yang layak menjadi penerus bangsa Asura. Aksi perlawanan Youyu saat melindungi kakaknya berhasil menarik perhatian Liuji. Karena itulah dia sengaja menculik Youyu. Namun satu-satunya cara agar Youyu bisa keluar dari goa hanyalah dengan mengalahkan Liuji dalam pertarungan hidup dan mati. Jingyi kemudian memutuskan melatih Youyu. Dia menjelaskan bahwa lonjakan kekuatan yang muncul saat Youyu melihat kakaknya dibunuh adalah kondisi tertinggi seorang petarung Ashura yang disebut Dewa Perang. Dalam kondisi seperti itu, seseorang tidak lagi memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Seluruh pikirannya hanya tertuju pada pertarungan, sehingga seluruh kemampuan di tubuhnya meningkat berkali-kali lipat. Jika mampu menguasai hati Dewa Perang, seluruh indera Youyu, mulai dari penglihatan, pendengaran, hingga insting bertarung, akan berkembang jauh melampaui Asura biasa. Malam harinya, Youyu diam-diam mencoba menyerang Liuji, namun usahanya gagal total. Dia kembali dipukul hingga sekarat. Meski sudah hampir mati, Liuji sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan, karena baginya pertarungan adalah segalanya. Setelah diselamatkan lagi oleh Jingyi, Youyu mengetahui bahwa setiap kali nyawanya berhasil diselamatkan, tubuhnya akan meninggalkan bekas luka permanen yang sangat menyakitkan. Keajaiban itu juga memiliki batas. Jika suatu saat tubuhnya tidak lagi mampu menahan luka-luka tersebut, dia akan mati selamanya. Walaupun mengetahui resikonya, Youyu tidak menyerah. Dia terus menantang Liuji berkali-kali. Setiap kali kalah, dia bangkit kembali.
sedikit demi sedikit, kekuatan dewa perangnya mulai berkembang. Indera di tubuhnya menjadi jauh lebih tajam, sehingga dia akhirnya mampu menghindari beberapa serangan Liuji untuk pertama kalinya. Namun setiap keberhasilan selalu dibayar mahal. Saat mencoba menyerang balik, Youyu kembali dihantam hingga wajahnya dipenuhi luka baru. Meskipun begitu, dia tetap berdiri. Rasa sakit tidak lagi membuatnya takut. Justru setiap luka menjadikannya semakin kuat dan semakin dekat menuju kekuatan sejati seorang dewa perang. Sementara itu, Xiyu yang berhasil selamat memutuskan pergi menemui rajaku untuk meminta bantuan menyelamatkan Youyu. Dia menceritakan seluruh tragedi pembantaian desa serta sosok Asura bertaring besar yang membawa rantai besi. Namun di luar dugaan, rajaku sama sekali tidak berniat membantu. Dia justru menyerang Xiyu dengan tujuan membunuhnya. Pada saat yang sama, latihan hidup dan mati Youyu terus berlanjut di dalam goa. Bahkan ketika kedua matanya dicungkil hingga buta oleh Liuji, Youyu tidak pernah menyerah. Sebaliknya, seluruh inderanya berkembang semakin sempurna. Dia mulai mampu merasakan setiap gerakan lawan tanpa harus melihat. Walaupun masih berkali-kali hampir tewas lalu diselamatkan kembali oleh Jingyi, kekuatannya terus meningkat. Sedikit demi sedikit, Youyu mulai yakin bahwa hari kemenangan atas Liuji sudah semakin dekat. Latihan hidup dan mati akhirnya membawa Youyu menuju pertarungan penentu melawan Liuji. Sebelum pertempuran terakhir dimulai, Jingyi mengajak Youyu ke sebuah tempat yang dipenuhi makam para sahabat seperjuangannya. Di tempat itu, Jingyi mengungkapkan bahwa seluruh pengorbanan mereka selama ini hanyalah memiliki satu tujuan, yaitu menemukan dewa petarung sejati yang layak memimpin seluruh bangsa Asura di masa depan. Jingyi kemudian memperingatkan bahwa kesempatan kali ini adalah pertarungan terakhir. Tubuh Youyu telah dipenuhi luka yang tidak dapat dipulihkan lagi. Seluruh inderanya juga mulai mengalami kerusakan akibat terlalu sering dipaksa mencapai batas kemampuan. Jika kali ini dia kalah, maka kematian akan benar-benar menjadi akhir hidupnya. Meski mengetahui resikonya, Youyu sama sekali tidak mundur. Begitu pertarungan dimulai, Liuji langsung menyerang tanpa memberi kesempatan sedikit pun. Setiap pukulan dan tebasan mengandung kekuatan luar biasa yang mampu menghancurkan tubuh lawan dalam sekejap. Namun berbeda dari sebelumnya, Youyu tidak lagi hanya bertahan. Semakin keras dia diserang, semakin kuat pula tekadnya untuk menang. Pada saat seluruh kekuatan dewa perang berhasil diaktifkan secara sempurna, kemampuan baru pun muncul. Dunia di sekitar Youyu seolah berjalan sangat lambat. Semua gerakan Liuji terlihat jelas, sementara tubuh Youyu bergerak berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Youyu melancarkan serangan-serangan mematikan. Pedangnya menghantam tubuh Liuji berkali-kali tanpa sempat dihindari, hingga akhirnya satu serangan terakhir menghancurkan tengkorak Liuji dan mengakhiri pertarungan hidup serta mati tersebut. Jingyi tersenyum bangga melihat keberhasilan Youyu. Di saat terakhir hidupnya, Liuji mengakui bahwa tujuan mereka selama ratusan tahun akhirnya telah tercapai. Mereka berhasil menemukan penerus yang benar-benar pantas memimpin bangsa Asura. Sesaat kemudian, tubuh Jingyi dan Liuji perlahan berubah menjadi sepasang pedang kembar legendaris. Kedua pedang itu menjadi bukti bahwa Youyu telah melampaui kekuatan 99 hantu legendaris, sekaligus diakui sebagai pewaris sejati mereka. Mulai saat itu, Youyu menerima misi baru yang jauh lebih besar. Dia harus menyatukan seluruh suku Asura yang selama ini saling bertarung dan membawa ras mereka menuju masa depan yang lebih baik.
Sementara itu, di tempat lain, Rajaku memperlihatkan kekuatan racun ungu mengerikan yang mampu membunuh siapa saja di sekitarnya. Setelah sebelumnya menyerang Siyu, semua orang mengira pemuda itu telah tewas. Namun ternyata, Siyu masih berhasil bertahan hidup meskipun mengalami luka yang sangat parah. Karena kehilangan keluarga, desa, dan salah satu tangannya, kehidupan Siyu berubah drastis. Demi bertahan hidup, dia harus mengemis makanan dari rumah ke rumah. Tidak ada lagi yang menghormatinya sebagai anak ketua klan. Bahkan ketika berhasil mendapatkan sedikit makanan, orang-orang justru melemparkannya ke tanah. Setelah berhari-hari menahan lapar, Siyu akhirnya terpaksa memungut makanan kotor itu demi bertahan hidup. Nasib buruk belum berhenti sampai di sana. Saat berjalan, Siyu kembali bertemu dengan 3 orang pembuli yang dahulu sering mengganggunya bersama Yoyo. Kini kondisi Siyu yang kehilangan tangan dan melemah membuatnya tidak mampu melawan. Ketiga pembuli itu mempermalukannya habis-habisan. Mereka bahkan memaksa Siyu merangkak melewati kolong kaki mereka sebelum diperbolehkan pergi. Namun tepat pada saat itu, Yoyo akhirnya kembali setelah 1 tahun menghilang. Kini dirinya bukan lagi pemuda lemah seperti dahulu. Dengan tenang dia menghadapi ketiga pembuli tersebut. Hanya dalam waktu singkat, mereka berhasil dikalahkan hingga ketakutan lalu melarikan diri. Pertemuan kembali antara Yoyo dan Siyu dipenuhi rasa haru. Dari sanalah Yoyo baru mengetahui bahwa ternyata dirinya telah menghilang selama 1 tahun penuh karena terus berlatih di dalam goa. Siyu kemudian menceritakan seluruh penderitaannya. Setelah desa mereka dihancurkan, dia mencari Rajaku untuk meminta bantuan menyelamatkan Yoyo. Namun bukannya ditolong, Rajaku justru menyerangnya hingga kaki kirinya harus diamputasi. Agar diampuni, Siyu akhirnya memohon kesempatan mengikuti kompetisi pendewasaan, sebuah tradisi berdarah yang mengharuskan para Ashura mempertaruhkan nyawa di dalam arena. Rajaku mengabulkan permintaan itu, tetapi membiarkan Siyu hidup sebagai penyandang disabilitas. Mendengar semua penderitaan sahabatnya, Yoyo juga menceritakan pengalaman selama 1 tahun terakhir, mulai dari penculikan, latihan hidup dan mati, hingga keberhasilannya mengalahkan Lioji. Siyu merasa sangat bangga melihat perubahan luar biasa sahabatnya. Sebagai tanda persaudaraan, Siyu sempat ingin menyerahkan kalung tulang miliknya yang merupakan simbol kehormatan anak ketua klan. Akan tetapi, Yoyo menolak pemberian tersebut. Baginya, mereka adalah keluarga yang harus terus berjuang bersama, bukan saling mewariskan kehormatan. 艘飞船里，我终于体会到了你之前的感受。不过阿修罗一向厌恶。 Meski terlihat tegar, sebenarnya Siyu telah kehilangan harapan hidup. Dia merasa tidak lagi memiliki masa depan sebagai petarung. Yoyo pun berjanji akan selalu melindunginya. Malam harinya mereka beristirahat di bawah sebuah pohon. Namun ketika Yoyo tertidur, Siyu diam-diam meninggalkan sahabatnya. Sambil meninggalkan pesan perpisahan, dia memutuskan menyelesaikan perjuangannya sendiri. 自己的方式，自由的活下去。有约。 Di saat terbangun, Yoyo langsung mencari Siyu kemana-mana. Di tengah pencariannya, dia mendengar kabar mengejutkan bahwa seorang pemuda baru saja dihukum mati oleh Rajaku karena berani menentang tradisi pengorbanan dalam kompetisi pendewasaan. Mendengarkan berita tersebut, Yoyo segera berlari menuju lokasi eksekusi. Hatinya hancur ketika melihat jasad pemuda tersebut ternyata adalah Siyu. Di tengah hujan deras, Yoyo hanya mampu memandangi tubuh sahabatnya yang selama ini selalu menemaninya sejak kecil. Dalam kesedihannya, sebuah bayangan menjelaskan bahwa Siyu sengaja mengorbankan dirinya demi menghentikan tradisi berdarah agar tidak ada lagi pemuda Ashura yang harus mati sia-sia. Bersama dengan hal itu, bayangan Jingyi dan Lioji kembali muncul seolah-olah membangkitkan amarah Yoyo agar membalaskan seluruh kejahatan yang telah terjadi.
是因为失去我这个朋友，我有过风光的时候。 Dipenuhi dendam dan tekad baru, Youyu akhirnya memasuki arena kompetisi pendewasaan. Di sana dia kembali bertemu dengan ketiga pembuli yang bahkan masih sempat menghina kematian Xiyu. Di sisi lain, tetua Wangu bersama putranya bernama Qiyu mengamati arena menggunakan mata dewa perang. Namun saat mereka mencoba membaca kekuatan Youyu, mereka justru tidak dapat merasakan sedikit pun aura darinya. Hal itu membuat Wangu sadar bahwa pemuda tersebut memiliki kemampuan yang sangat berbeda dari Asura biasa. Kompetisi pun resmi dibuka oleh Rajaku melalui pidato mengenai hukum bangsa Asura, yaitu hanya yang kuat berhak hidup, sementara yang lemah harus mati. 生命是战斗，未来孤独的精英斗士们都已聚集于此。 Belum lama pidato berlangsung, Youyu tiba-tiba mengamuk. Dia mengaktifkan seluruh kekuatan dewa perang dan langsung menyerang seluruh peserta di arena. Ribuan tebasan pedang memenuhi medan pertarungan. Dalam hitungan detik, arena berubah menjadi lautan darah. Puluhan peserta tewas tanpa sempat memberikan perlawanan. Bagi orang lain, tindakan itu merupakan pembantaian besar. Namun bagi Youyu, semua itu adalah penghormatan terakhir untuk kakaknya dan Xiyu sekaligus penerapan hukum Asura yang selama ini selalu mereka banggakan. Seluruh penonton dibuat ketakutan. Tidak ada lagi yang berani menganggap Youyu sebagai Asura cacat. Pemuda yang dulu selalu dihina, kini berdiri sendirian di tengah arena sambil menantang siapapun yang ingin menghentikannya. Tantangan itu akhirnya dijawab oleh seorang prajurit bertubuh besar bernama Datan. Dengan penuh percaya diri, Datan menyerang Youyu menggunakan seluruh kekuatannya. Namun pertarungan itu berakhir sangat cepat. Hanya dengan satu tebasan pedang, Datan langsung tewas di tempat. Kemenangan mutlak tersebut membuat seluruh arena terdiam. Nama Youyu mulai dikenal sebagai petarung yang mengerikan. Di antara para penonton, Qiyu mulai tertarik kepada sosok Youyu. Sementara itu, Rajaku akhirnya muncul secara langsung. Saat melihat dua pedang yang dibawa Youyu, Rajaku langsung mengenali bahwa pemuda itu adalah tawanan Liuji yang berhasil selamat 1 tahun yang lalu. Ketika Rajaku menyentuh tubuh Youyu, sesuatu yang aneh terjadi. Youyu dapat melihat ingatan masa lalu Rajaku. Ternyata Rajaku juga memiliki masa kecil yang sangat kelam. Sejak kecil dia terus disiksa oleh ayahnya hanya karena dianggap lemah. Demi membuktikan dirinya bukan pengecut, Rajaku bahkan memotong kemaluannya sendiri di hadapan keluarganya. Namun tindakan itu justru membuat keluarganya menganggapnya sebagai iblis. Dipenuhi amarah, Rajaku membantai seluruh keluarganya sendiri. Setelah itu, Liuji menemukannya dan melatihnya dengan cara yang sangat kejam. Dalam suatu kesempatan, Rajaku berhasil melukai Jingyi lalu melarikan diri dari tempat latihan tersebut. Setelah mengetahui masa lalu itu, Youyu menyadari bahwa dirinya dan Rajaku sebenarnya memiliki nasib yang hampir sama. Keduanya sama-sama lahir dari penderitaan dan dibentuk oleh rasa sakit. Meskipun memiliki latar belakang serupa, Youyu tetap tidak dapat memaafkan Rajaku atas kematian Xiyu. Pertarungan sengit pun terjadi. Rajaku menggunakan pedang beracun yang sangat mematikan dan sempat mendominasi jalannya pertarungan. Namun secara perlahan, Youyu mampu menetralisir racun tersebut sambil terus memberikan perlawanan. Melihat bakat luar biasa yang dimiliki Youyu, Rajaku akhirnya menghentikan pertarungan. Dia justru menawarkan jalan baru. Rajaku mengajak Youyu menjadi Raja Ashura keempat. Untuk memperoleh gelar itu, Youyu harus pergi ke ibu kota kerajaanku dan membuktikan kekuatannya di hadapan para Raja Ashura lainnya hingga diakui sebagai penguasa baru. Malam harinya, Youyu duduk sendirian membersihkan kedua pedangnya. Dalam lamunannya, dia kembali melihat bayangan Xiyu.
Kepada sahabatnya tersebut, Youyu berjanji akan mengubah aturan kejam bangsa Asura dari dalam dengan menjadi Raja Asura yang baru. Bayangan Shiyou memberikan dukungan penuh sambil mengatakan bahwa dirinya akan selalu mengawasi Youyu dari langit sebagai sebuah bintang. Setelah bayangan itu menghilang, Youyu tidak mampu lagi menahan kesedihannya. Qiyu yang diam-diam memperhatikannya pun datang memeluk Youyu dari belakang sebagai bentuk penghiburan. Di tempat lain, seorang peramal bernama Xinyu bersama Raja Zan sedang membahas ramalan mengenai munculnya seorang Raja Ashura baru yang akan datang ke ibu kota. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah sosok tersebut akan membawa kejayaan baru atau justru kekacauan bagi seluruh bangsa Asura. Sementara itu, Raja Yuan, seorang Raja Ashura wanita yang sangat kejam, menerima laporan mengenai kemunculan seorang petarung muda berjuluk Harimau Muda di wilayah rajaku. Kini semakin jelas bahwa perjalanan Youyu baru saja dimulai. Di hadapannya telah menunggu 3 Raja Ashura yang sangat kuat, yaitu Rajaku, Raja Zan, dan Raja Yuan. Pertarungan demi mempersatukan seluruh bangsa Asura pun akan segera dimulai. Setibanya di ibu kota, Youyu langsung menuju pusat kota tanpa rasa takut. Di hadapan banyak orang, dia mengumumkan bahwa dirinya datang untuk menantang Raja San secara langsung. Ucapan itu membuat seluruh warga terkejut. Pada awalnya mereka hanya menganggapnya sebagai orang gila. Tetapi keadaan berubah ketika beberapa petarung kota merasa harga diri mereka diinjak-injak. Mereka segera menyerang Youyu secara bersamaan. Pertarungan sengit pun terjadi di tengah jalan. Meski dikeroyok banyak lawan, Youyu mampu mengalahkan mereka satu persatu. Melihat kekuatan luar biasa tersebut, para petarung akhirnya menyerah dan memberitahu bahwa Raja San adalah sosok misterius yang selama ini bersembunyi. Tidak ada seorang pun yang mengetahui lokasi pastinya, tetapi banyak yang percaya dia berada di tebing terlarang. Di tengah perjalanan menuju tempat itu, Youyu merasa ada 2 orang yang diam-diam mengikutinya. Saat dikejar, keduanya mencoba melarikan diri ke arah berbeda. Youyu berhasil menangkap salah satunya, dan ternyata orang itu adalah Qiyu. Qiyu mengaku sengaja mengikuti Youyu karena telah menganggapnya sebagai calon Raja Asura yang pantas. Dia kemudian memberi petunjuk bahwa Raja San kemungkinan besar memang berada di tebing terlarang, tempat yang dikenal sangat berbahaya, dan hampir tidak ada orang yang mampu kembali hidup dari tempat tersebut. Malam harinya, Youyu tiba di tebing terlarang. Tempat itu dipenuhi berbagai jebakan mematikan. Kakinya sempat dirantai, tanah di bawahnya dipenuhi duri tajam, batu-batu raksasa terus menghantam tubuhnya, bahkan dia sempat terjatuh ke dalam sumur beracun. Berkat kelincahan, kecerdasan, dan kemampuan menggunakan kedua pedangnya, Youyu berhasil melewati seluruh rintangan tersebut tanpa menyerah. 你终于来了。 Sementara itu, kabar mengenai keberanian Youyu memasuki tebing terlarang menyebar ke seluruh kota. Banyak orang bertaruh bahwa dirinya pasti akan mati. Namun tetua Wan Gu justru memasang taruhan sebaliknya. Dia yakin Youyu adalah harimau muda yang mampu melewati ujian tersebut. Di ujung tebing terlarang berdiri sebuah monumen berbentuk bulan. Di sanalah Youyu akhirnya bertemu dengan seorang wanita bernama Xinyu. Xinyu mengakui telah mengetahui nama dan takdir Youyu. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, dia juga memperkenalkan dirinya sebagai istri Raja San. Ketika Youyu mencoba menyentuh tangannya, tangannya justru menembus tubuh Xinyu. Saat itulah terungkap bahwa Xinyu sebenarnya telah lama meninggal. Sosok yang berada di hadapan Youyu hanyalah roh yang belum bisa meninggalkan tempat ini. Melalui kilasan masa lalu, Youyu melihat kisah tragis Raja San. Dahulu Raja Shan berusaha memasuki alam bawah demi membawa kembali roh istrinya.
Namun dalam perjalanan tersebut, mereka diserang iblis. Kedua mata Raja Shan menjadi buta, sementara tubuh Xin Yu terjebak di alam bawah, sehingga rohnya tidak pernah bisa benar-benar pergi. Belum sempat Youyu mencerna semua kenyataan tersebut, Raja Shan tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya. 阿修罗少年，小子！ Pertarungan dahsyat pun dimulai. Raja Shan memiliki kemampuan yang sangat unik. Tubuhnya dapat berubah menjadi berbagai jenis senjata mekanis, mulai dari pedang, tombak, hingga meriam penghancur. Berbagai serangan mematikan menghujani Youyu tanpa henti, sehingga tubuhnya dipenuhi luka. Meski terus terdesak, Youyu tidak kehilangan semangat. Sedikit demi sedikit, dia mulai memahami pola pertarungan Raja Shan. Dengan memanfaatkan kabut sebagai penghalang pandangan, Youyu berhasil menyusup ke pertahanan lawannya, kemudian menyerang tubuh Raja Shan secara bertahap. Saat pertarungan mencapai puncaknya, Xin Yu tiba-tiba menghentikan mereka. Dia mengakui sangat kagum melihat kegigihan Youyu yang tidak pernah menyerah meski berkali-kali terluka. Sebagai bentuk penghargaan, Xin Yu memberikan kekuatan warisan leluhurnya kepada Youyu. Raja Shan juga mengakui keberhasilan Youyu melewati ujian tersebut. Tidak hanya itu, Raja Shan dan Xin Yu memperkuat kedua pedang milik Youyu menggunakan bagian senjata mekanis mereka. Setelah senjatanya menjadi jauh lebih kuat, Youyu diminta melanjutkan perjalanan untuk menemui Raja Ashura terakhir, yaitu Raja Yuan. Sekembalinya ke kota, Youyu disambut oleh Qiyu dan Tetua Wan Gu. Tetua Wan Gu terlihat sangat gembira karena berhasil memenangkan taruhan berkat keberhasilan Youyu kembali hidup dari tebing terlarang. Tanpa membuang waktu, Youyu segera melanjutkan perjalanan menuju wilayah Raja Yuan. Sesampainya di istana Raja Yuan, Youyu disambut pemandangan yang sangat mengerikan. Ribuan prajurit dewa terlihat membeku menjadi patung es di halaman istana. Di dalam istana, Raja Yuan menyambut kedatangannya dengan tenang. Sebelum membahas soal pengakuan sebagai Raja Asura, Raja Yuan justru menyuguhkan minuman yang terbuat dari darah dewa asli. Dari percakapan mereka terungkap bahwa Raja Yuan, Jingyi, dan Liu Ji merupakan bagian dari 99 leluhur pertama bangsa Asura yang berhasil selamat dari perang besar melawan kaum dewa. Sejak saat itulah, kebencian terhadap bangsa dewa diwariskan turun-temurun kepada seluruh Asura. Sebagai ujian, Raja Yuan membawa Youyu ke halaman istana. Dia kemudian mencairkan seluruh patung es, sehingga para prajurit dewa kembali hidup seperti mayat hidup dan langsung menyerang Youyu secara bersamaan. Tanpa ragu, Youyu bertarung habis-habisan melawan mereka. Setelah berhasil mengalahkan banyak musuh, dia mencoba menyerang Raja Yuan secara langsung. Namun sebelum keberhasilan mendekat, kaki Youyu mulai membeku. Es itu perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Raja Yuan meminta Youyu menyerah, tetapi Youyu tetap menolak. Semakin keras Youyu melawan, semakin tebal pula lapisan es yang menyelimuti tubuhnya, hingga akhirnya seluruh tubuhnya membeku dan dia kehilangan kesadaran. Di saat pingsan, Youyu terjebak di dalam sebuah dunia ilusi. Di tempat itu, dia kembali melihat desa lamanya yang telah hancur. Banyak warga bergelimpangan sekarat. Ayah angkatnya, Ketua Sake, muncul dalam keadaan terluka parah, lalu menyalahkan Youyu atas semua tragedi tersebut. Tidak lama kemudian, kakak perempuan Youyu juga muncul. Bukannya memeluk adiknya, sang kakak justru menusuk tubuh Youyu sambil mengatakan bahwa semua penderitaan itu terjadi karena dirinya adalah pecundang yang tidak mampu melindungi siapapun. Penglihatan itu terus berubah. Kini Youyu melihat Xiyu hendak pergi menghentikan festival pendewasaan. Youyu berusaha mencegahnya karena tahu Xiyu akan mati. Namun Xiyu justru menusuknya sambil berkata bahwa Youyu adalah penyebab kematiannya.
Satu demi satu orang yang pernah disayanginya menyalahkan dirinya. Yoyu mulai tenggelam dalam rasa bersalah, ketakutan dan keputusasaan. Bahkan dia kembali melihat masa kecil Liuji menghancurkan desanya. Jingyi dan Liuji juga ikut menghina dirinya sebagai Ashura lemah yang hanya membawa bencana. Semua bayangan itu perlahan mendorong Yoyu semakin jauh ke dalam kegelapan. Dia mulai percaya seluruh tragedi yang terjadi memang merupakan kesalahannya. Namun di saat hampir menyerah, Yoyu teringat pesan terakhir kakaknya. Kakaknya pernah mengatakan bahwa seberat apapun cobaan yang mereka hadapi, mereka tidak boleh menyerah dan harus terus berjuang sampai akhir. Setelah itu, Yoyu kembali mengingat kata-kata Siyu yang pernah berjanji akan selalu menemaninya dari langit sebagai bintang, apapun yang terjadi. Kenangan terhadap dua orang terpenting dalam hidupnya itulah perlahan menghapus rasa takut di dalam hati Yoyu. Dia akhirnya sadar bahwa semua yang dilihatnya hanyalah ilusi yang memanfaatkan rasa bersalahnya. Di dunia nyata, Raja Yuan mengira Yoyu telah gagal dan hendak meninggalkannya. Namun secara tiba-tiba, tubuh Yoyu mulai bergerak. Dengan tekad yang jauh lebih kuat, dia berhasil mematahkan ilusi, sekaligus menghancurkan es yang membelenggu tubuhnya. Yoyu pun kembali berdiri dan langsung menyerang Raja Yuan. Pertarungan mereka memasuki babak yang jauh lebih sengit daripada sebelumnya. Setelah berhasil keluar dari ilusi yang diciptakan Raja Yuan, semangat bertarung Yoyu bangkit kembali. Raja Yuan sempat terkejut karena belum pernah ada orang yang mampu mematahkan ilusi sekaligus melepaskan diri dari belenggu es miliknya. Tanpa membuang waktu, Yoyu langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Raja Yuan dengan mudah menghindari setiap serangan tersebut. Namun keadaan berubah ketika tanpa sengaja Yoyu menghancurkan patung es terbesar yang sangat berharga bagi sang raja. Hal itu membuat Raja Yuan benar-benar marah. Dia segera mengeluarkan akar-akar hitam raksasa yang bergerak seperti makhluk hidup untuk mengikat tubuh Yoyu. Meski sempat berhasil menghindar, Yoyu akhirnya kembali tertangkap. Raja Yuan bahkan berniat memasukkannya lagi ke dalam dunia ilusi, sehingga semangat bertarungnya hancur untuk selamanya. Namun kali ini Yoyu tidak lagi tertipu. Berkat pengalaman sebelumnya, dia berhasil menghancurkan akar-akar tersebut dan membebaskan dirinya. Melihat kegigihan lawannya, Raja Yuan justru semakin bersemangat. Dia mengeluarkan akar hitam yang jauh lebih besar dan terus menyerang tanpa henti. Pertarungan berlangsung semakin sengit. Beberapa kali, Yoyu berhasil menerobos pertahanan Raja Yuan, tetapi dia kembali tertangkap. Raja Yuan bahkan mengendalikan tangan Yoyu menggunakan akarnya agar Yoyu memenggal lehernya sendiri. Di saat paling genting, amarah Yoyu kembali meledak. Dengan kekuatan Dewa Perang, dia berhasil memutus seluruh akar lalu menusuk Raja Yuan. Tepat setelah serangan itu mengenai sasaran, pemandangan di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Yoyu mendapati dirinya kembali duduk di meja makan bersama Raja Yuan. Barulah terungkap bahwa pertarungan sengit yang baru saja terjadi ternyata hanyalah bagian dari ilusi Raja Yuan. Sejak awal, Raja Yuan sudah mengetahui tujuan kedatangan Yoyu. Semua ujian itu hanya dilakukan untuk mengukur tekad, keberanian, dan kekuatan calon Raja Asura baru. Yoyu menegaskan bahwa dirinya datang bukan untuk mencari kematian ataupun belas kasihan. Baginya, pertarungan di masa depan bangsa Asura jauh lebih penting daripada mempertaruhkan nyawanya sendiri. Mendengarkan jawaban tersebut, Raja Yuan akhirnya mengakui Yoyu sebagai Raja Asura yang baru. Mereka kemudian menikmati hidangan berupa daging para prajurit dewa yang berhasil ditangkap. Raja Yuan kembali mengingatkan bahwa bangsa dewa akan selalu menjadi musuh utama Asura. Setelah memperoleh persetujuan dari Raja Yuan, Yoyu meninggalkan istana.
Di luar, Wangu dan Kyuyu telah menunggu dengan penuh harapan. Kini seluruh syarat untuk menjadi Raja Asura keempat telah dipenuhi. Sementara itu di alam dewa, seorang petarung legendaris bernama Tathagata sedang menjalani latihan. Dengan hanya menggunakan satu tangan, dia mampu mengalahkan ratusan prajurit emas yang menjadi lawan latihannya. Kemampuan luar biasanya membuat semua orang kagum. Tak lama kemudian, Dewa Sasin datang membawa kabar bahwa Kaisar Sitian memanggil seluruh dewa ke Istana Yushi. Pertemuan besar itu diadakan untuk membahas perang melawan bangsa Asura. Kembali lagi ke dunia Asura, meskipun telah memperoleh pengakuan dari ketiga Raja Asura, Yoyo merasa kekuatannya masih belum setara dengan mereka. Oleh karena itu, dia memutuskan menggunakan festival pendewasaan sebagai ajang pelantikannya, sekaligus membuktikan bahwa dirinya memang layak menjadi raja keempat. Saat upacara dimulai, sekelompok petarung langsung menyatakan penolakan terhadap pengangkatan Yoyo. Mereka menilai seorang pemuda seperti Yoyo belum pantas memimpin bangsa Asura. Namun setelah persiapan selesai, Yoyo maju membawa kedua pedangnya yang telah diperkuat oleh Raja San. Dalam waktu sangat singkat, seluruh penantang berhasil dikalahkan tanpa kesulitan sedikit pun. Melihat kemenangan mutlak tersebut, Ketua Sidang Shinluoji secara resmi mengangkat Yoyo sebagai Raja Asura keempat. Ketika diminta memilih gelar kebesarannya, Yoyo mengingat seluruh perjalanan hidupnya yang penuh penderitaan, kehilangan, dan pertarungan tanpa akhir. Setelah berpikir cukup lama, dia memilih gelar Raja Kuang, yang berarti Raja Gila Luohao. Pengangkatan itu disambut sorak-sorai seluruh bangsa Asura. Di sisi lain, alam dewa sedang mengadakan rapat terbesar mereka. Seluruh kapal perang dewa berkumpul memenuhi langit. Para tetua menyadari bahwa sesuatu yang sangat besar akan segera terjadi. Tidak lama kemudian, Kaisar Sitian muncul bersama seorang anak kecil yang menjadi satu-satunya korban selamat dari sebuah markas dewa yang dihancurkan oleh bangsa Asura. Melihat kehancuran tersebut, seluruh prajurit dewa dipenuhi kemarahan. Kaisar Sitian kemudian mengumumkan perang besar. Menurutnya, bangsa Asura adalah ras yang hidup tanpa aturan dan selalu membawa kehancuran. Karena itulah, dia memerintahkan seluruh pasukan dewa untuk memusnahkan bangsa Asura demi menciptakan perdamaian. Seluruh prajurit dewa langsung menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan tersebut. Sasin sempat bertanya, apakah Tathagata juga akan ikut berperang? Tathagata menjawab bahwa dirinya memang akan turun ke medan perang. Selain karena memahami betapa berbahayanya bangsa Asura, dia juga memiliki dendam pribadi karena pada masa lalu pernah tewas di tangan seorang petarung Asura. Sementara itu, setelah resmi menjadi Raja Kuang, Yoyo mulai memikirkan masa depan rakyatnya. Dia ingin membangun wilayah baru yang aman bagi seluruh bangsa Asura, jauh dari perebutan kekuasaan para raja lama. Wangu langsung mendukung rencana tersebut dan mengerahkan ribuan prajurit untuk mengikuti perjalanan Yoyo menuju wilayah timur. Dalam perjalanan, Kyu menjelaskan alasan sebenarnya mengapa ayahnya bersedia menjadi bawahan Yoyo. Selain percaya bahwa masa depan Yoyo sangat cerah, Wangu ternyata juga sedang menjadi buronan karena sebelumnya menerima suap untuk meloloskan anak-anak pejabat dalam festival pendewasaan. Sayangnya, seluruh peserta justru dibantai oleh Yoyo sehingga rencana suap tersebut gagal total. Perjalanan mereka mengarah ke wilayah timur yang berbatasan dengan kerajaan Naga Gunung. Walaupun daerah itu terkenal sangat berbahaya, masih terdapat beberapa wilayah yang layak dijadikan tempat tinggal baru bagi bangsa Asura. Di kerajaan Naga Gunung, Raja Naga menerima tamu tak terduga. Orang itu adalah Tathagata. Meski hubungan dewa dan naga tidak selalu baik, Tathagata datang bukan untuk berperang. Dia justru memperingatkan
bahwa Kaisar Sitian telah mengumumkan perang besar terhadap bangsa Asura. Demi menghindari dampaknya, Raja Naga diminta segera mengevakuasi seluruh rakyatnya dari daerah pegunungan. Beberapa waktu kemudian, pasukan Yoyo tiba di sebuah rawa besar. Saat itulah langit tiba-tiba berubah. Tetua Wangu segera menyadari bahwa fenomena tersebut adalah pertanda kedatangan pasukan dewa. Dan benar saja, patung-patung emas raksasa mulai turun dari langit dan langsung menyerang seluruh wilayah Asura. 是冲我们而来的吗？ 天神要来了！ Serangan serupa juga terjadi di wilayah Rajaku, Raja Yuan, dan Raja San. Ketiga Raja Asura segera berkumpul. Bukannya takut, mereka justru menyambut perang tersebut dengan penuh semangat, karena akhirnya memiliki kesempatan membalas dendam lama terhadap bangsa dewa. Di wilayah Kerajaan Naga, hujan meteor mulai menghancurkan kota. Raja Naga segera memerintahkan seluruh rakyat berlindung. Meski marah kepada kaum dewa, Raja Naga terkejut melihat Tathagata justru membantu menyelamatkan rakyat naga dari hujan meteor. Setelah memastikan seluruh warga selamat, Tathagata segera berangkat menuju medan perang, sementara Raja Naga mengikuti dari belakang. Di sisi lain, wilayah Yoyo juga diserang oleh pasukan patung emas. Kekacauan membuat Wangu dan Kyuyu terpisah dari pasukan utama. Kyuyu hampir terbunuh ketika beberapa patung emas mengepungnya. Beruntungnya, Yoyo datang tepat waktu dan langsung menyerang mereka. Sayangnya, serangan biasa tidak mampu menghancurkan patung-patung emas tersebut. Menyadari seluruh pasukannya berada dalam bahaya, Yoyo langsung memasuki mode mengamuk dewa perang dan bersumpah akan memusnahkan seluruh pasukan dewa. 先解决你！ Dengan seluruh kekuatannya, Yoyo berhasil memenggal kepala dua patung emas sekaligus. Namun beberapa saat kemudian, kedua patung itu justru beregenerasi dan kembali berdiri. Setelah mengamati lebih teliti menggunakan mata dewa, Yoyo akhirnya menemukan rahasia. Ternyata setiap patung emas hanyalah baju zirah raksasa yang dikendalikan oleh seorang prajurit dewa dari dalam. Mengetahui kelemahan tersebut, Yoyo segera menyerang langsung bagian dalam patung dan membunuh para pengendali satu persatu. Pasukan Ashura akhirnya mampu menghancurkan seluruh patung emas yang tersisa. Tetua Wangu kemudian menjelaskan bahwa pasukan patung emas hanyalah serangan pembuka. Tak lama kemudian, sebuah jembatan raksasa muncul membentang di langit. Ribuan prajurit dewa mulai turun melalui jembatan itu menuju dunia Asura. Perang besar antara bangsa dewa dan bangsa Asura akhirnya benar-benar dimulai. Pasukan dewa menggunakan berbagai senjata canggih seperti hujan panah otomatis yang sempat membuat pasukan Asura kewalahan. Namun di bawah kepemimpinan Yoyo, bangsa Asura berhasil membalikkan keadaan dan mulai mendominasi medan perang. Di tengah pertempuran, muncul sosok Tathagata. Hanya dengan beberapa serangan, dia berhasil mengalahkan banyak prajurit Asura. Karena pernah bertarung melawan bangsa Asura di masa lalu, Tathagata mengetahui hampir seluruh kelemahan mereka. Akhirnya, Yoyo dan Tathagata saling berhadapan. Yoyo mencoba mencari titik lemah lawannya menggunakan mata dewa. Tetapi untuk pertama kalinya, kemampuannya tidak menemukan kelemahan apapun. Di sisi lain, Tathagata juga menyadari bahwa Yoyo bukan Raja Asura biasa. Pada awalnya, Tathagata mendominasi. Semua serangan Yoyo berhasil dipatahkan. Tathagata bahkan mengatakan bahwa peperangan antara dewa dan Asura sebenarnya tidak perlu terus berlanjut karena masih ada jalan damai. Ucapan itu mengingatkan Yoyo kepada Shiyou yang dahulu juga menginginkan perdamaian. Namun bayangan penderitaan bangsa Asura selama ribuan tahun membuat Yoyo tetap memilih bertarung. Meski berkali-kali terluka, Yoyo terus bangkit hingga berhasil menghantam Tathagata. Sebagai balasan, Tathagata mengeluarkan kekuatan emas dan memanggil patung emas raksasa menggunakan teknik Amara. Yoyo membalas dengan seluruh kekuatan dewa perang.
Ledakan energi dahsyat mengguncang medan perang. Patung emas raksasa berhasil dihancurkan. Lalu kedua petarung melancarkan serangan terakhir secara bersamaan. Benturan itu menghasilkan ledakan yang sangat besar hingga Youyu dan Tathagata sama-sama kehilangan kesadaran lalu jatuh dari langit. Seluruh pasukan terkejut. Bangsa Asura tidak menyangka Raja Kuang bisa tumbang, sedangkan bangsa dewa tidak percaya Tathagata mampu dikalahkan. Raja Naga berusaha menyelamatkan Tathagata, tetapi para prajurit dewa justru menyerangnya karena salah paham. Di sisi lain, Youyu terjatuh ke tanah tanpa ada yang menolong, sampai akhirnya Kyu dan pasukan Asura berhasil menemukannya. Kabar tumbangnya Tathagata dan terluka parahnya Raja Kuang segera sampai ke telinga Kaisar Sitian. Menganggap pihak dewa kini memegang keunggulan, Kaisar langsung memerintahkan serangan kedua yang jauh lebih besar. Dia bahkan memutuskan turun langsung ke medan perang. Sementara itu, Youyu perlahan kembali membuka matanya. Meski belum sepenuhnya sadar, aura dewa perang kembali menguasai tubuhnya. Dengan kemarahan yang membara, Raja Kuang bersumpah akan membantai seluruh kaum dewa yang berdiri di hadapannya. Pertempuran besar antara bangsa Asura dan kaum dewa pun baru saja memasuki babak yang sesungguhnya. Nah guys, seperti itulah ending dari alur cerita Donghua Asura Mad King ya guys ya. Nggak tahu ya guys ya, Donghua ini ada kelanjutannya atau enggaknya. Soalnya di episode 9 itu udah end ya guys ya. Kalau memang ada kelanjutannya, tulis di kolom komentar ya guys ya, biar nanti Mimin lanjutin. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye.